Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksi Maulana dengan NIM 200710101097. Saya merupakan mahasiswa MBKM, mahasiswa inbound dari Fakultas Hukum Universitas Jember ke Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membuat video pemaparan materi tentang sumber hukum internasional, di mana dalam video ini merupakan tugas UTS Hukum Internasional yang diberikan oleh Bapak Ridwan Arifin sebagai dosen pengampu hukum internasional. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sumber hukum internasional. Apa sih sumber hukum itu? Perkataan sumber hukum dipakai dalam beberapa arti. Kata sumber hukum ini pertama-tama dipakai dalam arti dasar berlakunya hukum. Dalam arti ini yang dipersoalkan ialah apa sebabnya hukum ini mengikat. Sumber hukum dalam arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti material karena menyelidiki masalah apakah yang pada hakikatnya menjadi dasar kekuatan mengikat hukum. Dalam hal ini hukum internasional. Yang kedua, kata sumber hukum ialah dalam arti formal, yaitu memberi jawaban kepada pertanyaan di manakah kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam satu persoalan yang konkret. Di samping kedua arti ini, kata sumber hukum ada kalanya dipergunakan juga dalam arti lain, yaitu sebagai kekuatan atau faktor apakah, atau sebagai politis, kemasyarakatan, ekonomis, teknis, dan psikologis yang dapat membantu dalam pembentukan hukum sebagai bentuk perwujudan atau gejala sosial dalam kehidupan masyarakat manusia. Dengan perkataan lain, sumber hukum dalam arti yang ketiga ini meneliti faktor kausal atau penyebab yang turut membantu dalam pembentukan suatu kaidah. Dalam hukum tertulis ada dua tempat yang merujuk atau mencantumkan secara tulis sumber hukum dalam arti formal, yakni pasal 7 Konvensi Den Haag nomor 12 tertanggal 18 Oktober 1907 yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut atau bisa disebut International Price Court, dan dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920 yang kini tercantum dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB tertanggal 26 Juni 1945. Dari kedua dokumen tertulis yang berisi penunjukan pada sumber hukum formal tersebut sajalah yang penting bagi kita, karena Mahkamah Internasional mengenai perampasan kapal tidak pernah terbentuk dalam kenyataannya sebab tidak mencapai jumlah ratifikasi yang diperlukan. Dengan demikian, bagi hukum internasional positif hanya pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sajalah yang penting. Pasal 38 ayat 1 mengatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan yang pertama itu perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Yang kedua, kebiasaan internasional, yaitu sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang keempat, keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum. Sebagaimana tertera dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, perlu ditambahkan bahwa baik isi maupun urutan sumber yang disebut tidak menggambarkan suatu pendapat yang diterima secara umum. Misalnya di dalamnya tidak terdapat penyebutan mahkamah atau peradilan arbitrase maupun keputusan badan atau organisasi internasional yang akhir-akhir ini merupakan sumber hukum yang kian bertambah penting. Pasal 38 ayat 1 juga menyebutkan asas hukum umum sebagai salah satu sumber hukum. Dimasukkannya asas umum sebagai sumber hukum formal dalam Piagam Mahkamah Internasional dilakukan oleh para perumus piagam ini untuk memberikan dasar kepada mahkamah untuk membentuk kaidah hukum baru berdasarkan asas hukum umum. Demikian dalam hal mahkamah.
tidak berhasil menemukan ketentuan hukum positif yang dapat diterapkan kepada masalah yang diajukan kepadanya berdasar sumber hukum primer lainnya, yaitu kebiasaan yang telah diterima sebagai hukum dan perjanjian internasional. Urutan penyebutan sumber hukum dalam pasal 38 ayat 1 tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal, karena soal ini sama sekali tidak diatur oleh pasal 38. Satu-satunya klasifikasi yang dapat kita adakan ialah bahwa sumber hukum formal itu dibagi atas dua golongan, yaitu sumber hukum utama atau primer yang meliputi ketiga golongan sumber hukum yang tersebut terdahulu, dan sumber hukum tambahan atau subsidiar, yaitu keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran sarjana hukum yang paling terkemuka dari berbagai negara. Persoalan sumber hukum mana yang terpenting di antara ketiga sumber hukum primer yang disebutkan oleh pasal 38 ayat 1 di atas sebenarnya bergantung kepada pangkal tolak atau sudut pandangan kita. Ditinjau dari sudut sejarah, kebiasaan hukum internasional merupakan sumber hukum yang tertua. Dengan demikian, kebiasaan internasional dapat dianggap sebagai hukum yang terpenting apabila kita melihatnya dari sudut sejarah. Sebaliknya, perjanjian internasional dapat dianggap sumber yang terpenting apabila kita melihat kenyataan bahwa semakin banyak persoalan yang dewasa ini diatur dengan perjanjian antara negara-negara, termasuk pula masalah yang terjadinya diatur oleh hukum kebiasaan. Sumber ketiga yaitu prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum juga dapat kita anggap sebagai sumber yang terpenting apabila kita meniliknya dari sudut fungsi sumber ini dalam perkembangan hukum baru oleh Mahkamah Internasional. Sumber hukum inilah yang memberikan kelonggaran kepada Mahkamah Internasional untuk menemukan atau membentuk kaidah hukum baru dan mengembangkan hukum internasional berdasarkan prinsip hukum umum. Sebenarnya pertanyaan yang mana di antara ketiga sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang terpenting? Merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab begitu saja karena eratnya hubungan antara ketiga sumber hukum ini dan kenyataan bahwa suatu dengan yang lainnya saling mengisi. Pembahasan selanjutnya yaitu terdapat dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu perjanjian internasional. Apa sih perjanjian internasional itu? Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari batasan di atas jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Jadi pertama-tama termasuk di dalamnya perjanjian antara negara-negara. Di samping itu perjanjian antara negara dengan organisasi internasional, misalnya antara Amerika Serikat dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York, dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya juga dapat dianggap sebagai perjanjian internasional. Perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara, walaupun yang diatur dalam perjanjian itu semata-mata urusan gereja dan bukan urusan kenegaraan, karena tahta suci merupakan subjek hukum yang diakui oleh hukum internasional. Sebaliknya, tidak dapat dianggap sebagai perjanjian internasional dalam arti yang diutarakan di atas, perjanjian yang pernah diadakan pada zaman lampau antara serikat-serikat dagang yang besar seperti East India Company dan Vereinigte Ostindische Company dengan kepala-kepala negara bumi putra. Tidak dapat pula dimasukkan ke dalam kontrak yang diadakan antara suatu negara dengan perorangan, baik satu individu atau natural person maupun antara satu negara dengan satu badan hukum atau legal person. Misalnya perusahaan minyak Amerika Serikat, kontrak antara salah satu negara dengan maskapai minyak, bukan perjanjian internasional karena diatur oleh hukum internasional negara yang bersangkutan dan dapat merupakan konsensi atau perjanjian betul lain. Dalam hukum internasional dewasa ini ada kecenderungan mengatur hukum perjanjian antara organisasi-organisasi dengan organisasi internasional atau antara organisasi internasional dengan subjek hukum internasional lain secara tersendiri. Kecenderungan yang disebabkan oleh perkembangan yang pesat.
dari organisasi internasional di lapangan ini adanya ciri khusus perjanjian yang diadakan badan demikian tampak misalnya dalam konferensi internasional mengenai hukum perjanjian internasional yang diadakan di Vienna pada tahun 1968. Konvensi hukum perjanjian Vienna dengan tegas menyatakan bahwa konvensi ini hanya mengatur perjanjian antar negara. Maksudnya bukan untuk mengatakan bahwa hanya negara lah yang dapat menjadi peserta dalam perjanjian internasional, melainkan konferensi menganggap perlu mengatur perjanjian yang diadakan oleh organisasi atau badan internasional secara tersendiri. Salah satu kesulitan yang kita temui dalam mempelajari masalah perjanjian ini ialah banyaknya istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional ada kalanya dinamakan traktat atau treaty, fakta, konvensi atau convention, piagam, statute, charter, deklarasi, protokol, arrangement, accord, modus vivendi, covenant, dan sebagainya. Dilihat secara yuridis, semua istilah ini tidak mempunyai arti tertentu. Dengan perkataan lain, semuanya merupakan perjanjian internasional dalam arti yang telah dijelaskan tersebut. Lepas dari aneka ragam istilah yang digunakan untuk perjanjian hukum internasional, berdasarkan praktik beberapa negara, kita dapat membedakan perjanjian internasional itu dalam dua golongan. Pada satu pihak terdapat perjanjian internasional yang diadakan menurut 3 tahap pembentukan, yakni perundingan, penandatanganan, dan yang ketiga itu ratifikasi. Dan pada pihak lain, perjanjian internasional yang hanya melewati 2 tahap, yakni perundingan, penandatanganan. Biasanya perjanjian golongan pertama diadakan untuk hal yang dianggap penting, sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian atau treaty making power. Sedangkan perjanjian golongan kedua yang lebih sederhana sifatnya diadakan untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti misalnya perjanjian perdagangan yang berjangka pendek. Yang menjadi persoalan ialah apakah ukurannya, bentuk menentukan perjanjian mana termasuk golongan perjanjian yang penting sehingga memerlukan ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan perjanjian mana yang tidak bisa memerlukan persetujuan demikian. Praktik mengenai 2 macam perjanjian ini belum jelas sampai diundangkannya suatu undang-undang tentang perjanjian internasional. Lepas dari penyelesaian masalah ini yang sangat penting juga apabila dilihat dari sudut ketatanegaraan dan politik dalam negeri Indonesia. Semata-mata dari sudut peristilahan, kiranya ada baiknya sekedar mengadakan pembedaan antara kedua macam perjanjian internasional demikian. Menurut penulis, menurut golongan pertama dapat digunakan kata perjanjian internasional atau traktat, sedangkan untuk golongan kedua dapat digunakan kata persetujuan. Setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden, di mana pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama atau nomenclature perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Terdapat 6 klasifikasi perjanjian menurut materi yang pengesahannya perlu dilakukan dengan undang-undang, yaitu perjanjian yang berkenaan. Yang pertama, masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Yang kedua, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan atau hak berdaulat negara. Dan yang keempat, hak asasi manusia dan lingkup hidup. Dan yang kelima, pembentukan kaidah hukum baru. Dan yang keenam, pinjaman dan atau hibah luar negeri. Pengesahan perjanjian melalui keputusan Presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam ini diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,
ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran, niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis. Terhadap perjanjian-perjanjian yang disahkan melalui keputusan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut, karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan Presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat apabila dipandang merugikan kepentingan nasional. Perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Mengenai beberapa persoalan yang bersifat umum, kita dapat meningkat pada pembahasan persoalan yang lebih penting. Artinya dilihat dari sudut pembahasan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal dari hukum internasional. Selanjutnya, yaitu masalah pertama yang perlu kita bahas dalam hubungan ini ialah soal klasifikasi perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal. Penggolongan yang pertama ialah perbedaan perjanjian internasional dalam dua golongan, yakni perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral artinya perjanjian antara dua pihak, sedangkan multilateral berarti perjanjian antara banyak pihak. Contoh perjanjian bilateral yaitu perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok mengenai duika warganegaraan tahun 1954. Sedangkan contoh perjanjian multilateral yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang. Suatu penggolongan yang lebih penting dalam rangka pembahasan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal ialah penggolongan perjanjian dalam treaty contract atau trade contract dan lawmaking trade laws. Dengan treaty contract dimaksudkan perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh treaty contract. Dengan demikian, misalnya perjanjian mengenai dui kewarganegaraan, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan, perjanjian pemberantasan penyelundupan. Dengan lawmaking treaties atau trade laws dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh perjanjian demikian ialah Konvensi tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang, Konvensi tahun 1908 mengenai hukum laut, Konvensi Vienna tahun 1900 mengenai hubungan diplomatik. Perbedaan antara treaty contract dan lawmaking treaties jelas tampak bisa dilihat dari pihak yang tidak turut serta pada perundingan yang melahirkan perjanjian tersebut. Pihak ketiga umumnya tidak dapat turut serta dalam treaty contract yang diadakan antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu semula. Perjanjian itu mengatur persoalan yang semata-mata mengenai pihak-pihak itu. Dengan perkataan lain, pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Misalnya, Australia tidak akan dapat turut serta dalam perjanjian mengenai pemberantasan penyelundupan dan bajak laut antara Filipina dan Indonesia, atau dalam perjanjian dui kewarganegaraan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebaliknya, suatu perjanjian yang dinamakan lawmaking treaty atau trade laws selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian. Karena yang diatur oleh perjanjian itu merupakan masalah umum mengenai semua anggota masyarakat internasional. Misalnya negara Ghana, Tanzania dapat turut serta dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang, walaupun negara-negara itu tidak turut serta dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1949 yang menyusun konvensi tersebut. Bahkan negara-negara tadi pada waktu itu belum ada.
Walaupun ada alasan mengadakan pembedaan antara treaty contract dan lawmaking treaty, kedua istilah itu sebenarnya kurang tepat. Sebab apabila ditinjau secara yuridis menurut bentuknya, setiap perjanjian baik yang dinamakan antara treaty contract maupun lawmaking treaty adalah suatu kontrak, yaitu suatu perjanjian atau persetujuan antara para pihak yang mengadakannya dan yang mengakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi para pesertanya. Dilihat dari sudut fungsinya sebagai sumber hukum dalam arti formal, setiap perjanjian baik yang dinamakan lawmaking treaty maupun treaty contract adalah lawmaking, artinya menimbulkan hukum. Memang apa yang dinamakan lawmaking treaty secara langsung menimbulkan kaidah bagi semua anggota masyarakat internasional dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta. Sedangkan treaty kontrak hanya menimbulkan hukum bagi para peserta, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa secara tidak langsung treaty kontrak ini juga dapat membentuk kaidah yang berlaku umum, yaitu melalui proses hukum kebiasaan. Misalnya perjanjian konsuler yang menetapkan hak dan kewajiban kedua pihak di bidang konsuler. Lama kelamaan dengan banyak sekali terjadinya perjanjian konsuler yang serupa, timbul berbagai ketentuan di bidang hukum konsuler yang berlaku umum melalui proses hukum kebiasaan. Dengan demikian, perbedaan yang hakiki antara lawmaking treaties dan treaty contract sebenarnya tidak ada, walaupun demikian, pembedaan yang diadakan tadi ada manfaatnya karena menambah pengertian mengenai fungsi yang agak berlainan dari kedua jenis perjanjian tadi sebagai sumber hukum. Untuk sekedar mengadakan pembedaan demikian, kiranya dapat dipergunakan istilah perjanjian khusus untuk yang dinamakan treaty contract dan perjanjian yang bersifat umum bagi lawmaking treaty. Dapat ditambahkan bahwa pada umumnya lawmaking treaties adalah perjanjian multilateral, sedangkan perjanjian khusus merupakan perjanjian bilateral. Mengingat pentingnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama tentang hal membuat dan mulai berlakunya perjanjian, yang kedua tentang hal penataan perjanjian, dan yang ketiga tentang hal punahnya perjanjian, uraian tentang hal punahnya perjanjian. Uraian ini terbatas pada perjanjian yang diadakan antara negara-negara. Yang sebagaimana tentang hal membuat perjanjian internasional itu dibagi dalam 3 tahap, yaitu perundingan atau negotiation, penandatanganan, signature, dan pengesahan yang disebut ratification atau ratifikasi. Persoalan persyaratan reservation dan mulai berlakunya entry into force perjanjian juga akan dibahas. Menurut hukum internasional dewasa ini, setiap negara mempunyai kemampuan mengadakan perjanjian internasional. Dengan negara di sini dimaksudkan negara dalam arti hukum internasional. Pada umumnya, negara bagian dari suatu negara federal tidak mempunyai wewenang mengadakan perjanjian internasional. Walaupun demikian, ada kalanya negara bagian demikian diberi wewenang oleh konstitusi federal negara yang bersangkutan mengadakan perjanjian internasional dan memang mengadakannya. Contoh hal yang demikian ialah negara Belarusian Soviet Republik dan Ukraina Soviet Republik yang turut serta dalam perundingan dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1958 mengenai hukum laut sebagai peserta yang berdiri sendiri dan terpisah dari Uni Soviet, yang juga menghadiri konvensi tersebut sebagai peserta. Kedua negara bagian dari Federasi Uni Soviet tersebut menandatangani konvensi Jenewa mengenai hukum laut sebagai negara terpisah dari negara Uni Soviet. Walaupun demikian, dapat dikatakan bahwa pada umumnya wewenang mengadakan perjanjian internasional atau treaty making power dalam suatu negara federal biasanya berada pada pemerintahan federal. Persoalan siapakah yang dapat mewakili suatu negara dalam suatu perundingan internasional merupakan persoalan internegara yang bersangkutan untuk menjaga agar tidak ada yang turut serta dalam suatu konvensi internasional atas nama negara tanpa sebenarnya merupakan wakil yang sah dari negara itu. Hukum internasional mengadakan ketentuan tentang kuasa penuh atau full power yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mewakili suatu negara dalam perundingan untuk mengadakan perjanjian internasional. Menurut ketentuan ini, seorang hanya dapat dianggap mewakili suatu negara dengan sah, sehingga dapat menyiapkan naskah suatu perjanjian internasional atas nama negara itu dan atau mengikat negara itu pada perjanjian apabila ia dapat menunjukkan suatu kuasa penuh atau full power atau surrender
kecuali jika dari semua peserta konferensi sudah menentukan bahwa surat kuasa penuh, demikian tidak diperlukan. Keharusan menunjukkan surat kuasa penuh tidak berlaku lagi bagi kepala negara, kepala pemerintahan, perdana menteri, menteri luar negeri yang karena jabatannya dianggap sudah mewakili negaranya dengan sah dan dapat melakukan segala tindakan untuk mengikat negaranya pada perjanjian yang diadakan. Kepala perwakilan diplomatik juga tidak usah menunjukkan surat kuasa penuh dan mereka juga biasanya dapat mewakili negara yang mengirim mereka dalam perundingan dengan negara tuan rumah. Juga wakil suatu negara yang ditunjuk untuk mewakili suatu negara pada suatu konvensi internasional atau pada suatu badan dari suatu organisasi internasional dapat mewakili negaranya dalam konvensi atau badan tersebut tanpa memperlihatkan surat kuasa penuh. Surat kuasa penuh yang disinggung di atas merupakan dokumen yang sangat resmi bentuknya. Akan tetapi dalam praktek sering terjadi bahwa seseorang dikirim untuk menghadiri suatu konvensi tanpa membawa surat kuasa demikian. Ada kalanya kuasa penuh itu secara sementara diberikan dengan kawat yang ditujukan kepada sekretariat atau ketua konferensi untuk memeriksa sah tidaknya surat kuasa yang diberikan suatu konferensi. Biasanya membentuk satu panitia pemeriksa surat-surat kuasa penuh. Demikian atau disebut credential committee. Hukum internasional dewasa ini juga memungkinkan seseorang yang tidak memiliki surat penuh sebagaimana disebut di atas mewakili suatu negara dalam konvensi internasional yang mengikat negara. Dalam pembentukan suatu perjanjian asal saja tindakan orang tersebut kemudian disahkan oleh pihak yang berwenang dari negara-negara yang disahkan. Tanpa pengesahan demikian segala tindakan yang dilakukan orang yang tidak memiliki surat kuasa demikian tidak sah. Kecuali bila ditentukan lain, naskah suatu perjanjian diterima dengan suara bulat, yaitu persetujuan penuh dari semua negara yang turut serta dalam perjanjian. Ketentuan surat bulat di atas tertentu berlaku dengan mutlak bagi perundingan untuk mengadakan perjanjian bilateral, yakni pesertanya hanya 2 negara tanpa ada persetujuan kedua peserta, tidak ada persesuaian kehendak yang menjadi dasar persetujuan. Penerimaan naskah atau adoption of the text, suatu perjanjian dalam suatu konferensi internasional yang dihadiri oleh banyak negara, biasanya dilakukan dengan 2/3 suara dari peserta konferensi, kecuali jika para peserta konferensi menentukan lain. Dalam praktik, konferensi atau para peserta konferensi dapat menetapkan sendiri ketentuan mengenai pemungutan suara yang akan menentukan antara lain keputusan untuk menerima naskah perjanjian. Ketentuan mengenai kelebihan suara 2/3 dari peserta yang hadir yang memberikan suara merupakan praktik yang sudah lazim dalam konvensi internasional yang diadakan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan ini telah diterima untuk sementara oleh Konvensi Vienna tahun 1968 mengenai hukum perjanjian. Pengesahan bunyi naskah atau authentication of the text yang diterima sebagai naskah yang terakhir dilakukan menurut cara yang disetujui oleh semua negara peserta yang mengadakan perundingan itu. Pengesahan bunyi naskah ini atau authentication harus dibedakan dari penerimaan atau adoption. Naskah perjanjian yang tadi kita sudah bicarakan. Pengesahan ialah suatu tindakan formal mengenai bunyi naskah perjanjian, sedangkan penerimaan atau adoption merupakan tindakan menerima si perjanjian. Apabila konvensi tidak menetapkan prosedur untuk pengesahan naskah, pengesahan demikian dapat dilakukan dengan penandatanganan referendum atau sementara atau dengan pembubuhan paraf atau inisial. Persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian atau consent to be bound by a treaty dapat diberikan dengan berbagai macam cara dan bergantung kepada persetujuan antara negara-negara peserta pada waktu perjanjian itu diadakan. Persetujuan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian itu dapat dilakukan dengan suatu penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta atau accession atau menerima acceptance suatu perjanjian. Suatu negara dapat mengikat dirinya dengan penandatanganan perjanjian tanpa ratifikasi apabila hal itu memang menjadi maksud para peserta. Maksud demikian dapat tercantum dalam perjanjian itu sendiri atau para peserta dengan cara lain telah
bersepakat bahwa perjanjian itu akan berlaku setelah ditandatangani tanpa menunggu ratifikasi, bahwa suatu perjanjian akan berlaku segera setelah ditandatangani tanpa ratifikasi, dapat juga dinyatakan dengan jalan menetapkan bahwa perjanjian itu akan berlaku sejak waktu ditandatangani pada tanggal waktu diumumkan atau mulai pada tanggalnya yang ditentukan pada perjanjian itu. Suatu negara dapat juga menyatakan terikat pada suatu perjanjian dengan melakukan pertukaran surat-surat atau naskah apabila para pihak yang bersangkutan menentukan demikian. Hal ini dilakukannya misalnya apabila perjanjian itu merupakan perjanjian yang berbentuk sederhana, yakni terdiri dari pertukaran surat menyurat atau nota, exchange of letter of exchange of notes. Dengan melakukan pertukaran surat yang ditandatangani sudah terjadi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Pertukaran surat ini jangan dikacaukan dengan pertukaran piagam ratifikasi perjanjian. Ada kalanya suatu negara mengikat dirinya dengan syarat bahwa persetujuan demikian harus disahkan atau dikuatkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Dalam hal ini, demikian persetujuan pada perjanjian yang diberikan dengan penandatanganan itu bersifat sementara dan masih harus disahkan. Pengesahan atau penguatan demikian dinamakan ratifikasi. Ratifikasi atau pengesahan tanda tangan yang dilakukan oleh wakil negara itu serta dalam perundingan berasal dari zaman dahulu. Ketika kepala negara perlu meyakinkan dirinya bahwa utusan yang telah diberi kuasa penuh olehnya tidak melampaui batas wewenangnya. Kesulitan itu mengadakan hubungan cepat pada waktu itu sehingga kepala negara atau pemerintah yang bersangkutan tidak dapat terus-menerus mengikuti langkah utusan yang dikirimnya, menyebabkan bahwa ratifikasi dirasakan perlu sebelum kepala negara dapat mengikat dirinya dengan perjanjian yang bersangkutan. Pada dirinya dengan perjanjian yang bersangkutan pada zaman yang modern ini, dengan bertambah mudahnya perhubungan berkat kemajuan teknologi, sekarang pada zaman dahulu sudah jauh berkurang. Dalam pada itu dengan timbulnya pemerintahan demokratis parlementer, kini ratifikasi menjadi suatu cara bagi lembaga perwakilan rakyat untuk meyakinkan dirinya bahwa wakil pemerintah itu serta dalam perundingan dan menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. Dari penjelasan tersebut bahwa ratifikasi ini bukan hanya merupakan persoalan hukum perjanjian internasional, melainkan juga bahkan lebih banyak merupakan persoalan hukum tata negara. Hukum internasional sekedar mengatur dalam hal apa saja persetujuan yang diberikan suatu negara pada satu perjanjian memerlukan ratifikasi. Adapun cara ratifikasi itu dilakukan semata-mata merupakan persoalan intern menurut ketentuan hukum tata negara masing-masing negara. Praktik nasional negara-negara berkenaan ratifikasi perjanjian internasional ini dapat kita menjadi 3 golongan atau sistem menurut ratifikasi mana diadakan, yakni sistem bahwa ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, yang kedua sistem bahwa ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif, yang ketiga sistem campuran bahwa baik badan eksekutif maupun legislatif memainkan suatu peranan dalam proses ratifikasi perjanjian. Sistem yang pertama, bahwa ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif. Ini jarang sekali kita dapati dan merupakan peninggalan zaman ini. Sistem ini selain berlaku menurut Konstitusi Jepang tanggal 11 Februari 1829 yang berlaku hingga terwujudnya konstitusi yang baru pada tanggal 3 November 1946 juga merupakan sistem yang diikuti oleh negara-negara yang mempunyai pemerintahan otoriter, yaitu Italia tahun 1922 sampai 1943, negara nasional sosialis Nazi Jerman, yaitu pada tahun 1933 sampai 1945. Dan negara Prancis selama pendudukan permintaan Vichy pada tahun 1940 sampai 1944. Sistem ratifikasi yang kedua, bahwa ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan perwakilan atau legislatif, juga tidak begitu sering didapat. Contoh sistem ini adalah Turki. Menurut pasal 26 Konstitusi tanggal 20 April 1924. El Salvador atau Konstitusi 8 September 1950 dan Honduras yaitu konstitusi pada tanggal 8 Maret 1936. Sistem ketiga yaitu sistem bahwa ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif, merupakan yang paling banyak digunakan. Dalam golongan ini terdapat lagi pembagian
dalam dua golongan yang dapat kita namakan subsistem, yaitu sistem campuran di mana badan legislatif lebih menonjol dari sistem campuran, di mana badan eksekutif yang lebih menonjol. Contoh sistem campuran dari golongan yang pertama ialah Prancis, sedangkan contoh sistem campuran dari golongan kedua ialah Amerika Serikat. Sistem Prancis sangat menarik karena diadakan pembedaan tegas antara perjanjian internasional mana yang memerlukan persetujuan atau approval dari parlemen yang memerlukan dari parlemen terlebih dahulu sebelum dapat disahkan oleh Presiden Republik, dan mana yang dapat disahkan tanpa persetujuan parlemen. Walaupun dalam sistem Amerika Serikat resminya Presiden yang melakukan ratifikasi dalam kenyataannya, nasihat dan persetujuan Senat, advice and consent mempunyai peranan yang menentukan hanya mengenai perjanjian yang tidak begitu penting yang dinamakan executive agreement. Presiden Amerika Serikat tidak memerlukan nasihat dan persetujuan Senat. Dengan demikian sesungguhnya perbedaan antara sistem Prancis yang dinamakan sistem campuran dengan primat parlemen dengan sistem Amerika Serikat yang merupakan sistem campuran dengan primat presiden tidak terdapat perbedaan yang besar. Mengenai ratifikasi perjanjian ini, ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakpastian atau kekaburan. Satu di antaranya ialah tidak dibedakannya dua tahap dalam proses ratifikasi ini, yaitu pemberian persetujuan approval dan tindakan pengesahan atau ratifikasi itu sendiri. Sering dipergunakan kata ratifikasi untuk mencakup seluruh proses yang meliputi kedua tahap tersebut tadi. Praktek mengenai ratifikasi negara kita pun agak tidak menentu. Bukan saja tidak terdapat pembagian perjanjian dalam golongan mana yang memerlukan dan tidak memerlukan persetujuan parlemen. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kata ratifikasi itu sendiri tidak terdapat. Apalagi pembedaan dalam tahap persetujuan dan pengesahan. Seperti diketahui, pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Dasar yaitu Pasal 11 mengatakan, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian dengan negara-negara lain. Dari itu, kita perlu mengadakan penertiban dan penegasan mengenai hal ratifikasi perjanjian menurut hukum ketatanegaraan kita. Bukan sekedar untuk memenuhi keinginan kita terhadap ketegasan dan kejelian menggunakan istilah dan cara berpikir mengenai persoalan ini. Tetapi karena persoalan ini menyangkut suatu masalah yang jauh lebih penting. Persoalannya ialah sampai di manakah badan eksekutif dalam hal ini Presiden dapat mengadakan perjanjian dengan negara lain yang mengikat seluruh negara dan bangsa tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam membahas persoalan ini dan mencari jalan keluar di samping ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, praktek negara kita mengenai pengesahan perjanjian sejak kemerdekaan negara kita diproklamasikan merupakan bahan yang tidak dapat diabaikan. Memang harus diakui bahwa masalah ini bukan masalah yang mudah karena bertalian dengan suatu masalah yang sangat pokok di negara kita, yaitu masalah hubungan dan pengaturan wewenang dan kekuasaan antara Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun lepas dari masalah pokok yang menyangkut pelaksanaan asas demokrasi, para sarjana hukum, terutama mereka yang mengkhususkan diri dalam hukum internasional dan tata negara, wajib perhatian yang khusus kepada persoalan ini dan membahasnya dengan sesama. Karena dilihat dari sudut teknis semata-mata, persoalan ini dipersulit karena penggunaan istilah yang belum benar atau belum mantap. Hingga kini baru diuraikan tentang cara persetujuan suatu negara diberikan. Tidak tentang isi persetujuan itu sendiri. Apabila suatu negara menerima isi persetujuan secara keseluruhan tanpa pembatasan atau syarat persoalannya mudah. Lain halnya apabila suatu negara berdasarkan pertimbangan tertentu tidak dapat menyetujui sepenuhnya isi perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal demikian, negara itu tentu bisa saja memutuskan untuk sama sekali tidak turut serta dalam perjanjian itu. Akan tetapi sering turut sertanya negara dalam satu perjanjian membawa banyak sekali keuntungan untuk mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh negara, dan dalam hal demikian negara bersangkutan dapat turut serta dalam perjanjian itu dengan mengajukan suatu beberapa persyaratan atau reservation. Ini berarti bahwa negara itu menerima isi perjanjian itu dengan beberapa syarat yang diajukannya, bahwa beberapa bagian dari perjanjian tidak berlaku lagi baginya persyaratan demikian bisa diajukan pada waktu perjanjian ditandatangani. Pada waktu melakukan ratifikasi atau pada waktu menyatakan turut serta pada perjanjian atau
accession mengenai persyaratan atau reservation terhadap perjanjian multilateral ini. Praktek yang berlaku hingga beberapa tahun yang lalu ialah bahwa suatu persyaratan hanya berlaku apabila para peserta lainnya dalam perjanjian itu menerima persyaratan yang diajukan. Dengan perkata lain, suatu negara mengajukan persyaratan terhadap suatu perjanjian tidak dapat menjadi peserta perjanjian itu apabila suatu negara saja yang telah menjadi peserta perjanjian itu menolak persyaratan yang diajukannya. Asas kesepakatan yang bulat ini atau Unanimity Principle antara lain dianut oleh Liga Bangsa-Bangsa bagi perjanjian internasional yang diadakan di bawah naungannya. Praktik ini diikuti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB hingga permulaan tahun 50-an. Berbeda dengan kaidah atau doktrin kebulatan suara tersebut, ada pula praktik negara-negara mengenai persyaratan yang dikenal dengan doktrin atau sistem Pan Amerika. Menurut ajaran ini tidak diperlukan persetujuan yang bulat dari seluruh peserta. Suatu perjanjian atas persyaratan yang diadakan oleh negara yang hendak turut serta dalam perjanjian. Perjanjian itu dianggap berlaku dengan persyaratan yang diajukan antar negara yang mengajukannya dengan negara peserta yang menerima persyaratan itu. Sedangkan di antara negara yang mengajukan persyaratan itu dan peserta perjanjian yang menolaknya, perjanjian itu dianggap tidak berlaku. Dengan demikian, bahwa sistem Pan Amerika, suatu perjanjian multilateral, mungkin merupakan kumpulan dari perjanjian multilateral yang masing-masing kecil jumlah pesertanya atau sekumpulan perjanjian bilateral. Kedua praktik atau doktrin mengenai persyaratan ada segi baik dan buruknya. Ajaran kebulatan persetujuan atau unanimity didasarkan atas kehendak menjaga keutuhan atau integritas perjanjian atau integriti perjanjian pada sistem Pan Amerika. Keutuhan ini dikorbankan dengan maksud agar sebanyak mungkin negara dapat menjadi peserta perjanjian itu dengan melunakkan sikap terhadap persyaratan. Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan meninggalkan praktik tradisional mengenai persyaratan berdasarkan atas kebulatan persetujuan peserta perjanjian atau unanimity principle ke arah suatu sistem yang lebih mirip dengan Pan Amerika. Perkembangan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, keinginan menjadikan perjanjian internasional sebagai sumber hukum yang penting bagi hukum internasional positif dengan pengaturan sebanyak mungkin persoalan dengan jalan perjanjian multilateral. Kedua, sistem Pan Amerika yang menekankan segi kedaulatan negara dalam turut sertanya negara-negara dalam perjanjian mendapat dukungan dari negara-negara yang baru dan juga terutama dari negara sosialis. Satu kejadian yang penting dalam perkembangan praktik mengenai persyaratan ini ialah mendapat yang diberikan oleh Mahkamah Internasional Advisory Opinion dalam hal persyaratan terhadap Genocide Convention tahun 1948. Dalam pendapat yang diberikan oleh Mahkamah Internasional atas permintaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagian besar anggota Mahkamah Internasional menolak doktrin tradisional atau kebulatan persetujuan peserta sebagai suatu praktik yang mempunyai kekuatan mengikat. Walaupun Mahkamah menegaskan bahwa pendapatnya itu hanya berlaku bagi persyaratan yang bertalian dengan genosida atau convention. Pendapat Mahkamah Internasional mengenai persyaratan ini sangat penting, artinya dalam perkembangan hukum mengenai persyaratan. Perkembangan terakhir mengenai persyaratan ini ialah diterimanya beberapa keuntungan berupa beberapa pasal mengenai persyaratan oleh Konvensi Vienna mengenai hukum perjanjian yang menggambarkan diterimanya doktrin Pan Amerika sebagai doktrin yang berlaku secara umum. Mengenai praktik Indonesia bertalian dengan persyaratan terhadap perjanjian, perlu dimukan bahwa persoalan ini belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Dalam banyak hal, Indonesia turut serta dalam perjanjian internasional tanpa mengadakan persyaratan apapun. Hanya dalam beberapa hal, Indonesia telah turut serta dalam konvensi internasional dan mengajukan suatu persyaratan seperti misalnya dalam konvensi Jenewa pada tahun 1998 mengenai hukum laut. Yang kedua, selanjutnya yaitu tentang hal berakhir atau ditanggungkan berlakunya perjanjian. Secara umum, satu perjanjian bisa punah atau berakhir karena beberapa sebab. Yang pertama, karena telah tercapai tujuan perjanjian itu. Yang kedua, karena telah habis waktu berlakunya perjanjian. Yang ketiga, karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian itu. Yang keempat, karena adanya persetujuan dari pihak peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. Yang kelima, karena diadakan perjanjian antara para peserta, kemudian yang mengadakan perjanjian yang terdahulu. Dan yang keenam, karena
dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. Yang ketujuh, di akhirnya perjanjian secara sepihak oleh satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain. Dari berbagai ketentuan umum mengenai punahnya perjanjian tersebut, bahwa berakhirnya perjanjian itu dalam banyak hal dapat diatur oleh para peserta perjanjian itu sendiri, berupa ketentuan yang disepakati kedua belah pihak dan mengikat mereka. Misalnya dalam punahnya perjanjian karena tercapainya tujuan perjanjian, pemberitahuan sesuai dengan persetujuan perjanjian, berakhirnya waktu, berlakunya perjanjian, dan persetujuan antara pihak peserta untuk mengakhiri perjanjian. Ketentuan dalam perjanjian sendiri itulah yang merupakan ketentuan yang menentukan. Persoalan lebih sulit apabila pelaksanaan atau kelangsungan suatu perjanjian dipengaruhi oleh hal atau kejadian yang tidak diatur dalam perjanjian. Akan tetapi beberapa persoalan khusus demikian yang mengakibatkan berakhirnya atau dilakukannya pelaksanaan suatu perjanjian. Pembatalan sepihak atau denonication oleh salah satu peserta atau pengunduran diri dari suatu perjanjian merupakan satu hal yang menimbulkan kesulitan apabila tidak diatur dalam perjanjian itu. Dalam beberapa perjanjian multilateral, pembatalan atau pengunduran demikian diatur dalam perjanjian itu sendiri, seperti misalnya dalam konvensi genosid dan konvensi tahun 1943 yang mengenai perlindungan korban perang. Pasal 63 Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan yang luka dan sakit di medan pertempuran darat menetapkan bahwa pembatalan atau pernyataan tidak terikat lagi mulai berlaku 1 tahun sesudahnya pemberitahuan yang dilakukan kepada Dewan Federasi Swiss. Berlainan halnya dengan pembatalan atau pengunduran diri suatu perjanjian yang diatur dalam perjanjian itu sendiri adalah apabila pembatalan atau pengunduran demikian tidak diatur. Salah satu contoh dalam praktik yaitu pengunduran diri Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bulan Desember pada tahun 1964. Berlainan dengan Liga Bangsa-Bangsa yang membuat ketentuan tentang pengunduran diri dari keanggotaan Piagam PBB tidak membuat ketentuan demikian dengan pertimbangan bahwa organisasi dengan demikian tidak hendak mengulangi pengalaman Liga Bangsa yang dilemahkan oleh pengunduran dari beberapa anggota dalam tahun 1938. Dari pernyataan Sekjen PBBU TAN dalam penyelesaian persoalan ini adalah setelah Indonesia menyatakan ingin kembali ke dalam pangkuan organisasi dunia ini, pengunduran diri secara pihak oleh Indonesia telah dianggap sebagai penangguhan kegiatan Indonesia sebagai anggota PBB sejak tanggal pengunduran dirinya hingga kembalinya Indonesia ke dalam organisasi dunia itu. Karena itu Indonesia tetap diwajibkan membayar iurannya untuk jangka masa itu walaupun kepadanya diberikan keringanan. Walaupun sukar sekali menetapkan apa yang harus terjadi menurut hukum apabila terjadi pembatalan atau pengunduran diri suatu pihak dari perjanjian yang tidak membuat ketentuan mengenai pembatalan atau pengunduran demikian. Konvensi Vienna mengenai hukum tata telah menetapkan bahwa suatu ketentuan yang menetapkan bahwa pembatalan atau pengunduran demikian walaupun tidak tertulis dalam perjanjian dapat diadakan apabila pembatalan atau pengunduran demikian telah disepakati oleh para peserta atau dianggap tercakup dalam sifat perjanjian itu sendiri. Dalam hal demikian, pihak peserta harus memberitahukan maksud membatalkan atau mengundurkan diri dari perjanjian itu sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum tanggal pembatalan atau pengunduran itu. Pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak memberikan alasan kenapa peserta lain untuk mengakhiri atau menangguhkan berlakunya perjanjian untuk sebagian atau menangguhkan berlakunya perjanjian untuk sebagian atau seluruhnya. Dilihat dari sudut hukum, pelanggaran perjanjian oleh suatu pihak peserta sama sifatnya dengan pembatalan perjanjian dengan perbedaan bahwa pembatalan berlaku untuk seluruh perjanjian sedangkan pembatalan atau penangguhan perjanjian sebagai akibat pelanggaran perjanjian oleh peserta lain dapat dilakukan untuk sebagian perjanjian. Perlu ditegaskan bahwa untuk dapat dijadikan dasar mengakhiri atau menangguhkan suatu perjanjian, menurut ketentuan ini pelanggaran suatu pihak peserta itu harus merupakan suatu pelanggaran dari ketentuan yang mutlak diperlukan bagi tercapainya tujuan perjanjian itu. Jadi
Jadi tidak setiap pelanggaran bisa merupakan alasan bagi peserta perjanjian lain untuk mengakhiri atau menangguhkan kewajibannya dari perjanjian itu, melainkan hanya pelanggaran yang penting atau material breach sajalah yang dapat dijadikan alasan demikian. Dalam praktik terdapat juga beberapa contoh bahwa force majeure atau vis mayor telah dikemukakan sebagai alasan untuk tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu peserta dalam perjanjian. Dalam pendapatnya yang terpisah separate opinion dalam perkara Oscar King, Hakim Ancelotti mengatakan the situation would have been entirely different either the Belgian government had been acting under the law of necessity, saying necessity might accuse the non-observance of international obligation. Sangat mirip dengan alasan force majeure, yaitu kemungkinan salah satu pihak peserta melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian atau impossibility of performance. Alasan ini bisa dikemukakan apabila pelaksanakan kewajiban menjadi tidak mungkin karena lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian itu. Misalnya lenyapnya suatu pulau, keringnya sebuah sungai, atau hancurnya sebuah bendungan hidroelektrik yang mutlak diperlukan bagi pelaksanaan perjanjian itu. Sampailah kita ini pada suatu alasan yang sangat penting untuk mengakhiri atau menangguhkan perjanjian, yaitu perubahan yang fundamental dalam keadaan fundamental change of circumstance yang bertalian dengan perjanjian itu. Konvensi Vienna telah mengakui alasan untuk mengakhiri atau menangguhkan suatu perjanjian yang terkenal sebagai asas rebus sixtandus. Pada itu dirasakan perlu membatasi ruang lingkup doktrin ini dan mengatur prosedur penggunaan alasan ini dengan seksama. Sikap yang hati-hati ini dapat dimengerti karena dalam suatu sistem hukum yang tidak mengenal yurisdiksi peradilan yang memaksa compulsory jurisdiction, jelasnya kira bahwa asas lawan dari asas hukum Pacta sunt servanda ini sangat besar bahayanya. Bukti tentang berlakunya asas ini dalam hukum kebiasaan internasional cukup banyak, walaupun Mahkamah Internasional belum menentukan sikapnya mengenai asas ini. Dalam perkara Free Zone of Usufruct and the District of Geng, Mahkamah Internasional mengenai pemutusan hubungan diplomatik atau hubungan konsuler, Konvensi Vienna menetapkan bahwa pemutusan hubungan demikian tidak mempengaruhi hubungan hukum antar peserta perjanjian, kecuali untuk hal adanya hubungan diplomatik atau konsuler. Demikian merupakan cara mutlak bagi pelaksana perjanjian itu. Akibat pecahnya perang antara peserta atas perjanjian yang mereka adakan tidak dibahas oleh Konvensi Vienna mengenai hukum perjanjian. Mengenai hal ini, boleh dikatakan ada kata sepakat yang luas di kalangan sarjana hukum internasional pada suatu pihak terdapat perjanjian yang karena sifatnya dapat dianggap punah dengan pecahnya perang antara para pesertanya. Termasuk dalam golongan ini perjanjiannya persahabatan, persekutuan, dan sebagainya yang mempunyai sifat politik. Di pihak lain atau umumnya perjanjian terdapat perjanjian yang justru berlaku apabila perjanjian perang atau permusuhan seperti misalnya Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang. Selain itu, perjanjian perbatasan penyerahan wilayah atau CESI dan perjanjian mengenai Complete Acts pada umumnya tidak berubah karena adanya peperangan. Mengenai perjanjian jenis lain seperti misalnya perjanjian yang bersifat teknis, apalagi yang merupakan perjanjian multilateral. Sukar sekali kita menarik kesimpulan yang bersifat umum, mengingat bahwa hukum mengenai hal ini masih dalam perubahan dan perkembangan. Akan tetapi dapat kiranya dikatakan bahwa pada umumnya anggapan bahwa pecahnya perang dengan sendiri membatalkan perjanjian demikian harus dianggap tidak benar. Lebih tepat dikatakan bahwa pecahnya perang mengakibatkan ditangguhkannya ketentuan perjanjian itu bagi peserta yang bersangkutan. Akan tetapi kesimpulan ini harus dibubuhi catatan bahwa untuk setiap persoalan yang konkret sebaiknya dilihat dari ketentuan perjanjian yang bersangkutan itu sendiri. Kedua, kebiasaan internasional. Hingga belum selang beberapa lama, kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang terpenting dari hukum internasional. Seperti kita ketahui, kini tempat itu diduduki oleh perjanjian internasional. Walaupun demikian, kebiasaan internasional memang peranan yang sangat penting sebagai sumber hukum. Apakah setiap kebiasaan internasional itu merupakan kaidah hukum, yakni ketentuan yang mengikat negara-negara dalam hubungan satu sama lain? Untuk itu kita melihat perumusan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1, yaitu sub B yang mengatakan
yang mengatakan international custom as evidence of a general practice expect as a law. Artinya hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Jelas kiranya dari perumusan tersebut bahwa tidak setiap kebiasaan internasional merupakan sumber hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum, perlu terdapat unsur sebagai berikut, yaitu harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Yang kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Dari perincian tersebut dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum internasional yang harus dipenuhi dua unsur yang masing-masing dapat kita namakan unsur material, unsur fisiologis, yaitu kenyataannya adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional itu sebagai hukum. Bahwa dipenuhinya unsur pertama saja, yaitu kebiasaan internasional tidak melahirkan hukum. Jika kebiasaan itu tidak diterima sebagai hukum, terdapat suatu kebiasaan yang dapat merupakan kesopanan internasional. Misalnya kebiasaan memberikan sambutan kehormatan waktu menerima tamu negara merupakan kebiasaan banyak negara. Akan tetapi seorang tamu tidak dapat menuntut supaya ia disambut dengan tembakan meriam, karena kebiasaan itu tidak merupakan satu ketentuan hukum kebiasaan internasional. Yang kedua, yaitu unsur hukum kebiasaan internasional itu lebih lanjut. Kapankah dapat dikatakan terdapat kebiasaan internasional yang merupakan satu kebiasaan umum? Pertama, perlu adanya suatu kebiasaan, yaitu suatu pola tindak yang berlangsung lama yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. Yang kedua, kebiasaan atau pola tindak yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa di atas harus bersifat umum dan bertalian dengan hukumnya internasional. Hanya apabila unsur-unsur tersebut dapat dipenuhi dan dapat dikatakan telah ada kebiasaan internasional yang bersifat umum. Yang unsur kedua yaitu unsur psikologis, menghendaki bahwa kebiasaan internasional dirasakan memenuhi suruhan kaidah atau kewajiban hukum, atau seperti dikatakan dalam bahasa Latin opinio juristic necessitatis. Dilihat secara praktis, suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan diterima sebagai hukum apabila negara itu tidak menyatakan keberatan terhadapnya. Keberatan ini dapat dinyatakan dengan berbagai cara, misalnya dengan jalan diplomatik atau protes, atau dengan jalan hukum dengan mengajukan keberatan di hadapan suatu mahkamah. Contoh, ketentuan hukum internasional yang terjadi melalui proses kebiasaan internasional terdapat misalnya di dalam buku perang, penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, yaitu bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh, timbul karena kebiasaan demikian. Di masa lampau diterima sebagai sesuai dengan hukum mengenai perlakuan tawanan perang. Menurut peri kemanusiaan, pertama-tama timbul karena kebiasaan perlakuan demikian sering terjadi, dan karena kebiasaan perlakuan tawanan perang demikian dirasakan sebagai sesuatu tindakan yang memenuhi rasa keadilan dan peri kemanusiaan. Sebaliknya, dalam hukum perang pun ada contohnya mengenai kebiasaan yang tidak pernah menjelma menjadi ketentuan hukum dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, merupakan kebiasaan bagi kapal selam Jerman yang menenggelamkan kapal dagang pihak lawan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan tanpa memberi kesempatan kepada awak kapal untuk menyelamatkan dirinya. Hal ini berlawanan dengan hukum perang di laut yang mengatakan bahwa sebelum menenggelamkan kapal dagang musuh, kapal selam harus memberi syarat peringatan dan kesempatan kepada awak kapal untuk menyelamatkan dirinya. Tidak dapat disangka bahwa selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II telah terjadi suatu kebiasaan penenggelaman kapal niaga pihak lawan oleh kapal selam Jerman tanpa memenuhi kedua syarat hukum perang di laut tersebut. Walaupun demikian, kebiasaan di atas tidak pernah diterima sebagai hukum kebiasaan karena tidak dirasakan sebagai kebiasaan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Dalam situasi yang konkret, memang sukar sekali menetapkan setelah beberapa lama dapat dikatakan telah terbentuk suatu kebiasaan. Tentang hal ini tidak ada ketentuan yang pasti, ada kalanya diperlukan waktu yang lama sekali, tapi ada juga contoh bahwa masyarakat internasional telah menerima satu pola tindakan sebagai hukum kebiasaan setelah waktu yang tidak begitu lama. Contoh hal demikian diterima konsep atau landas kontinen atau continental shift
dalam hukum laut internasional sebagai suatu lembaga hukum, sebagai suatu konsep hukum. Konsep ini baru muncul setelah proklamasi Presiden Truman tahun 1945 mengenai continental shelf. Proklamasi ini disusul oleh beberapa proklamasi yang serupa di negara-negara lain dalam tahun 1958. Konvensi hukum di laut di Jenewa telah menerima suatu konvensi mengenai landasan kontinen. Dengan demikian, dalam suatu perjanjian internasional telah diteguhkan suatu pola kebiasaan yang menjadi kebiasaan kaidah hukum internasional. Perlu diperingatkan bahwa kebiasaan internasional sebagai sumber hukum tidak berdiri sendiri. Kebiasaan internasional sebagai hukum erat sekali hubungannya dengan sumber hukum pertama, yaitu perjanjian internasional. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik. Dari contoh yang diberikan mengenai beberapa ketentuan hukum perang dan lembaga landas kontinen dalam hukum laut, telah kita ketahui bahwa kebiasaan internasional dapat menimbulkan kaidah hukum kebiasaan internasional yang kemudian diteguhkan dalam konvensi internasional, konvensi mengenai hukum perang, baik konvensi Den Haag tahun 1907 maupun konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang dan konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut, merupakan contoh adanya hubungan antara kebiasaan internasional sebagai sumber hukum dan perjanjian internasional, tetapi sebaliknya pun dapat terjadi. Perjanjian internasional yang berulang kali diadakan mengenai hal yang sama dapat menimbulkan suatu kebiasaan dan menciptakan lembaga hukum melalui proses hukum kebiasaan internasional. Contohnya ialah timbulnya ketentuan hukum mengenai hubungan konsuler yang ditimbulkan oleh praktik kebiasaan di lapangan ini, yang ditimbulkan oleh perjanjian bilateral mengenai hubungan konsuler yang diadakan perjanjian bilateral mengenai hubungan konsuler itu menimbulkan suatu kompleks kaidah hukum kebiasaan mengenai hubungan konsuler. Di sini kita lihat hubungan yang sebaiknya yaitu kebiasaan hukum internasional di sini ditimbulkan oleh diadakannya perjanjian internasional. Dalam hal ini perjanjian bilateral yang terjadi berulang kali. Akan tetapi proses ini tidak berhenti begitu saja setelah terjadinya hukum kebiasaan mengenai hubungan konsuler melalui perjanjian bilateral. Keseluruhan kompleks kaidah yang mengatur hubungan konsuler ini telah pula dijadikan pokok pembahasan dalam konvensi internasional mengenai hubungan konsuler. Sebagaimana diketahui, konvensi ini telah berhasil membuat konvensi internasional mengenai hubungan konsuler di Vienna tahun 1963. Hal yang serupa terjadi dengan hukum yang mengatur hubungan diplomatik. Juga mengenai bidang hukum ini berhasil dibuat suatu konvensi mengenai hubungan diplomatik di Vienna dalam tahun 1963. Dari kasus tersebut bahwa hubungan antara kebiasaan internasional sebagai sumber hukum dan perjanjian internasional itu sangat erat. Yang ketiga, prinsip hukum umum. Sumber hukum yang ketiga menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional ialah asas hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab atau General Principle of Law recognized by civil nation. Yang dimaksudkan dengan asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksudkan dengan sistem hukum modern ini ialah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat, yang untuk sebagian besar didasarkan asas-asas dan lembaga hukum Romawi. Sebagai akibat kenyataan sejarah bahwa sejak zaman kejayaan imperialisme dan kolonialisme, negara-negara Eropa Barat sebagai negara maritim dan niaga yang besar telah menjelajahi dan atau menjajah sebagian besar permukaan bumi. Asas dari lembaga hukum tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia, walaupun cara penerimaan asas dan lembaga hukum negara barat oleh berbagai bangsa di dunia berlainan. Tidaklah terlalu untuk mengatakan bahwa banyak asas dan lembaga hukum yang berasal dari negara-negara barat dan didasarkan atas asas dan hukum Romawi telah diterima secara umum oleh bangsa-bangsa di dunia. Hanya menurut pendapat kualifikasi bangsa yang beradab atau civilization, tidak perlu dalam hubungan ini karena sebutan beradab hanya menimbulkan persoalan saja. Sebenarnya sudah cukup bila dikatakan prinsip hukum umum ini diterima oleh bangsa-bangsa yang merdeka di dunia. Perkataan merdeka menunjukkan
kepada bangsa yang telah mengatur dirinya menjadi negara anggota masyarakat internasional. Perlu ditegaskan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah prinsip hukum umum dan tidak hanya asas hukum internasional. Arti perkataan umum dalam hubungan ini sangat penting, karena demikian jelaslah bahwa hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan sebagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar, yaitu hukum pada umumnya. Dengan demikian, pendirian yang hendak mengatakan hukum internasional itu merupakan suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dan berbeda dari hukum nasional. Yang dimaksud dengan asas hukum umum, misalnya asas hukum perdata seperti asas pacta sunt servanda, asas bona fide atau itikat baik, asas penyalahgunaan hak atau abus de droit, serta asas ediplementi non edipelendum dalam hukum perjanjian. Asas hukum yang dimaksudkan dalam pasal 38 ayat 1 ini ialah asas hukum umum. Jadi selain asas hukum perdata yang disebutkan meliputi juga asas hukum acara dan pidana. Sudah barang termasuk juga di dalamnya asas hukum internasional seperti misalnya asas kelangsungan negara, penghormatan, kemerdekaan negara, asas non intervensi dan sebagainya. Menurut pasal 38 ayat 1, asas hukum umum yang merupakan suatu sumber hukum formal utama atau primer yang berdiri sendiri di samping kedua sumber hukum yang telah disebutkan terlebih dahulu, yaitu perjanjian internasional dan kebiasaan. Hal ini menunjukkan pendirian yang berlainan dari anggapan kaum positivis yang hanya menganggap perjanjian dan kebiasaan internasional sebagai sumber hukum. Adanya asas hukum umum sebagai sumber hukum primer tersendiri di samping perjanjian dan kebiasaan internasional sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Pertama, dengan adanya sumber hukum ini, Mahkamah tidak dapat menyatakan non-liquis, yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Berhubungan erat dengan hal ini ialah bahwa kedudukan Mahkamah Internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru diperkuat dengan adanya sumber hukum yang ketiga ini. Keleluasaan bergerak yang diberikan oleh sumber hukum ini kepada Mahkamah dalam membentuk hukum baru sangat berfaedah bagi perkembangan hukum internasional. Yang keempat, sumber hukum tambahan, yaitu sumber hukum tambahan ini seperti keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Berlainan dengan sumber hukum utama atau primer yang telah dijelaskan tersebut, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsidiar atau sumber tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer, yakni perjanjian internasional, kebiasaan dan asas hukum umum. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu sendiri tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum, bahwa dalam sistem peradilan menurut piagam Mahkamah Internasional tidak dikenal dengan asas keputusan pengadilan yang mengikat atau rule of binding precedent. Jelas dari bunyi pasal 59 yang mengatakan bahwa the decision of the court has a non-binding force expressed between the parties and in respect of the particular case. Jika keputusan Mahkamah Internasional sendiri tidak mengikat selain bagi perkara yang bersangkutan, keputusan pengadilan lainnya tidak mungkin mempunyai keputusan mengikat. Yang dimaksudkan dengan keputusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 sub D ya pengadilan dalam arti yang luas dan meliputi segala macam peradilan internasional maupun nasional, termasuk di dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase. Walaupun keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, keputusan pengadilan internasional terutama Mahkamah Internasional Permanen atau Permanent Court of International Justice, Mahkamah International Court of Justice, Mahkamah Arbitrase Permanen atau Permanent Court of Arbitration mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Keputusan pengadilan nasional berkaitan dengan persoalan yang menyangkut hukum internasional juga penting sebagai bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum internasional oleh pengadilan nasional di negara itu. Selain itu, keputusan pengadilan, baik pengadilan internasional maupun pengadilan nasional, memainkan peranan yang penting dalam perkembangan hukum kebiasaan internasional.
keputusan pengadilan nasional dari berbagai negara mengenai hal yang serupa mempunyai akibat kumulatif yang tidak dapat diabaikan sebagai bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum. Hal ini tidak sedikit pengaruhnya dalam pembentukan kaidah hukum kebiasaan internasional mengenai masalah yang bersangkutan. Mengenai sumber hukum tambahan yang kedua yaitu ajaran para sarjana hukum terkemuka, dapat dikatakan bahwa penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh para sarjana terkemuka sering dapat dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Walaupun ajaran para fungsi sarjana itu sendiri tidak menimbulkan hukum, fungsi ajaran atau tulisan sarjana hukum terkemuka tersebut digambarkan oleh Hakim Green dalam putusan Mahkamah Agung Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara Poquete Habana yang antara lain dikatakan pendapat sarjana hukum internasional yang terkemuka bertambah wibawanya sebagai sumber tambahan apabila ia bertindak dalam suatu fungsi yang secara langsung bertalian dengan suatu persoalan hukum internasional yang dicari penyelesaiannya, seperti misalnya panitia ahli hukum atau Committee of Juris yang diangkat oleh Liga Bangsa pada tahun 1920 untuk memberikan pendapatnya mengenai masalah keputusan alam. Contoh lain adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang menjadi anggota panitia hukum internasional atau International Law Commission, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendapat panitia hukum internasional yang diberi tugas mempersiapkan melakukan kodifikasi dan perkembangan atau development hukum internasional dan yang terdiri dari para sarjana hukum termuka yang mewakili berbagai kebudayaan yang penting di dunia mempunyai nilai tinggi sebagai sumber tambahan hukum internasional. Dalam hubungan ini tidak dapat pula diabaikan usaha para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah atau swasta seperti misalnya International Law Association, Institut de Droit International dan banyak usaha berupa lainnya.